Setiap tahun, dunia menyaksikan bencana yang semakin sering dan parah akibat perubahan iklim. Dari banjir, longsor, hingga gelombang panas, semuanya menunjukkan betapa gentingnya ini. Tapi bayangkan, sebuah negara dengan 2/3 wilayahnya tertutup hutan. Itulah Jepang. Dengan tutupan hutan mencapai 67%, Jepang memiliki aset penting untuk menghadapi tantangan global. Dari sinilah penelitian saya, Michael Profantino, berjudul The Evolution of Japan's Forest Policy Since the Kyoto Protocol, Climate Change Mitigation, Adaptation Strategies, and its Challenges berangkat. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review dengan protokol Prisma 2020, menganalisis 60 artikel akademik dan kebijakan lainnya. Evolusi kebijakan kehutanan Jepang terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, era Kyoto Protocol pada tahun 1997 hingga 2012. Pada periode ini, hutan diposisikan terutama sebagai penyerap karbon. Kebijakan penting seperti Basic Law on Forest and Forestry tahun 2001 dan program Special Forest Thinning diluncurkan untuk mendukung target penurunan emisi. Kedua, era Paris Agreement, fokus kebijakan mulai bergeser. Jepang mendorong penggunaan kayu dalam bangunan publik, sekaligus kuat peran harvested wood products untuk menyimpan karbon dalam jangka panjang. Lalu ketiga, pada era Zero, Jepang memperkenalkan New Forest Management System dan Farm Transfer Tax. Kedua instrumen ini mendukung desentralisasi pengelolaan hutan, sekaligus menyediakan pendanaan khusus untuk penjarangan, reboisasi, dan juga adaptasi. Dari hasil penelitian, kita melihat capaian nyata. Dari sisi mitigasi, tutupan hutan Jepang tetap stabil sekitar 25 juta hektar, stok hutan meningkat 2 kali sejak 1980, dan swasembada kayu naik dari 18% pada 2002 menjadi lebih dari 40% pada tahun 2020. Dari sisi adaptasi, hutan lindung dengan silvicultur iklim mampu mengurangi risiko bencana. Sementara hasil hutan non-kayu seperti jamur shiitake ikut memperkuat ekonomi lokal. Dan tak kalah penting, teknologi penginderaan jauh digunakan untuk memperbaiki pantauan hutan dan kesiapsiagaan bencana. Meski begitu, Jepang tetap menghadapi sejumlah tantangan besar, kepemilikan hutan yang terfragmentasi, fenomena underuse forest akibat depopulasi dan penuaan tenaga kerja, rendahnya profitabilitas kayu domestik, serta resiko ekologis dari hutan tanaman yang semua jadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Pengalaman Jepang menunjukkan bahwa hutan bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga fondasi strategi mitigasi dan adaptasi perubahan. Pelajarannya jelas, inovasi kebijakan, pemberdayaan lokal, dan diversifikasi fungsi hutan adalah kunci keberlanjutan. Dengan tutupan hutan yang luas, Jepang menyeimbangkan komitmen global dan realitas nasional. Dan inilah pelajaran penting yang dapat dipetik oleh Indonesia maupun negara yang kaya hutan lainnya untuk menghadapi krisis iklim ke depan.